Pak Jokowi bilang, Di ruangan mana Pak? Ngobrolnya itu di ruangan mana? ruang kerjanya Pak Jokowi. Oh, di ruang kerja. Pak Jokowi bilang, Pak Antasari, berapa lama di dalam? 98 tahun Pak. Waduh, kok lama sekali ya? Kejam orang-orang itu kan. Siapa Pak yang kejam? Dia ketawa, beliau ketawa aja kan. Kejam orang-orang itu Pak. Pak Jokowi bilang gitu Pak. Kita nggak usah sebut siapa ya. Nggak sebut apa. Cuman akhirnya dia bilang, Pak Antasari, saya ini sebetulnya akan memberikan Anda gerasi. Dari nurani saya, ini kata beliau, dari nurani saya Anda tidak salah. Pak Jokowi itu Pak. Saya tiap malam renung di ruang kerja saya ini, di meja kerja saya. Anda tidak salah. Kenapa harus dipenjara? Berapa lama Pak ngobrol sama Pak Jokowi di ruang? Ada 3 jaman lah. 3 jam. Lama itu Pak. Berdua, 4 mata atau ada tim yang lain? Berdua aja. Berdua, setelah 2 jam, beliau lihat meja, kok nggak ada minuman, ini ada minuman ya. Nggak ada minuman. Beliau bilang, Pak Antasari, kok kita nggak ada kasih minum, bentar ya. Dia keluar, ke pintu, dia panggil-panggil ajudannya. Pak Jokowi ambil sendiri air minum Bapak ya? Saya bilang, Pak Jokowi, Pak, Bapak duduk aja Pak, saya manggil ajudan Pak. Oh jangan, adakan tamu katanya. 3 jam nih ngobrolnya ngalor ngidul, panjang nih pasti. Panjang cerita Pak. Kisi-kisi lah Pak. Saya jujur aja, baru berapa presiden saya pernah ketemu. Sejak Pak Harto. Pak Harto pernah ketemu Pak? Pernah. Momen apa tuh Pak? Waktu itu masih kejaksaan. Kesehatan beliau. Bapak sebagai? Waktu beliau dulu mau sidangkan di gedung pertanian itu. Oh. Saya sebagai Kejari Selatan. Kejari Selatan. Pak Harto udah ya. Terus temu Pak Habibie. Kapan tuh Pak? Pas. Ya setelah Pak Habibie mulai tugas itu. Terus temu Bu Mega. Bu Mega juga pernah. SBY. Semua presiden Bapak sudah. Jokowi kan. Gimana Pak dari semua presiden yang Bapak udah pernah temui? Itu saya katakan tadi. Begitu saya nemu Jokowi tidak seperti saya nemui presiden. Kenapa Pak? Orangnya humble, merakyat lah gitu kan. Dari 3 jam ngobrol itu Pak ya? Iya. Ada ini nggak Pak? Ada pesan atau apa saat khusus yang disampaikan Pak Jokowi buat Bapak gitu? Sabar apa gitu? Gimana Pak? Sampai dikatakan bahwa Pak Antasari jangan takut. 8 tahun nanti terbayar kembali gitu. Terbayar? Saya bilang terbayang bagaimana Pak? Saya bilang. Iya, saya mau tanya juga itu Pak. Terbayar apanya Pak? Ya kan Anda akan dipenjara 8 tahun. Terbayar semua itu. Sampai sekarang ketemu jawabannya Pak? Terbayar itu maksudnya gimana? Belum ketemu jawabannya. Justru jawabannya itu yang jadi pikiran saya sekarang. Ah betul. Oh, oke. Karena saya jaksa sudah pensiun 60 tahun kan. Saya sekarang sudah 71. 60 tahun pensiun kan. Umur seorang jaksa pensiun. Saya nggak dapat uang pensiun. Nggak dapat uang pensiun Pak? Dan uang taspen saya juga belum dibayarkan. Belum dikembalikan ke saya. Bapak pensiun per kapan Pak? Per tahun berapa berarti? Saya usia 71 sekarang. Berarti 10 tahun lalu ya berarti? 2013 berarti? Kan 2013. Iya, pensiun 2013. Berarti ada 10 tahun nggak cair-cair uang pensiun, taspen segala macam? Ya sekitar tahun 2017. 2017 ya, pas bebas itu ya harusnya. Berarti sudah 6 tahun nih nggak. Kenapa katanya Pak? Pernah dicek Pak ke korps? Saya soal tidak dibayarnya sudahlah. Saya pikir tapi hak ada itu putusan saya harus masuk penjara. Mungkin karena penjara itu saya tidak dibayar pensiun kan. Mungkin ya. Tetapi masalahnya uang taspen itu saya harus dibayarkan karena hak pribadi itu. Oh. Ada kaitan. Dan menurut hemat saya seorang penegak hukum ya, bahwa hilang hak seorang itu, hak sebagai pejabat publik dan hak lain itu jika tertuang dalam putusan pengadilan. Ya. Nah, putusan saya nggak ada. Putusan saya hanya pidana penjara sekian tahun. Udah itu aja. Tidak ada melarang saya macam-macam. Jadi taspen Bapak belum cair sampai sekarang ya? Nggak Iya, cair ya? itu yang saya jadi pikiran. Kenapa jadi pikiran? Karena istri saya itu tiap bulan dia diajak teman-temannya sama istri jaksa juga pensiunan untuk mengambil pensiunan. Oh. Apalagi dia nggak tanya saya gimana. Bilang sabar aja dulu lah. Iya. Mudah-mudahan bentar lagi dibayarkan orang, bilang gitu. Pernah tanya ini nggak sih Pak? Soal taspen ini pernah tanya ke siapa gitu? Soal lembaga terkait kenapa nggak cair? Belum pernah. Belum pernah. Saya diam aja. Karena menurut saya
khusus untuk teman-teman di kejaksaan. Sekarang mereka tahu kalau saya sudah di luar. Ya mestinya mereka otomatis merespon itu dong. Ya, ya. Kalau ada dapat, misal antar ke saya berapa tabungan dari taspen saya. Nanti mudah-mudahan kalau ada yang nonton konten ini, Pak, bisa Itu segera harapan cair. saya. Ya, tadi habis ketemu Pak Jokowi nih, Pak ya. 3 jam. Terus setelah itu gimana, Pak? Bapak, kehidupan Bapak setelah ketemu Pak Jokowi terus bebas sampai hari ini, atau melihat perkembangan? Waktu pertemuan itu, dalam setengah kita bicara itu, terus ajudan masuk minuman. Dibilang sama ajudannya bahwa tolong panggil Mensesnek. Mensesnek waktu itu siapa ya? Pratik. Pratikno ya, masih Pak Pratik ya. Pratik masuk, duduk depan kita. Bertiga nih. Jadi saya, Jokowi, Pak Pratik. Pak Jokowi tanya, Mas Pratik, coba lihat, masih bisa nggak Antasari ini? Maksudnya apa nih, Pak? Masih bisa? Nggak, saya nggak ngerti juga tuh. Masih bisa nggak Antasari ini? Tim kali ya, kabinet atau dan lembaga. Terus Pak Pratik tanya saya, Antasari umur berapa? Saya bilang 63. 63. Waktu itu, 63. Ya. Oh masih bisa Pak. Gitu. Berarti Pak Antasari bantu saya ya, katanya gitu. Bantu apa Pak? Beliau ketawa aja. Begitu aja beliau. Habis itu ada tawaran posisi belum. Tapi Pak Antasari lihat sekarang lembaga-lembaga hukum atau minimal KPK lah, Pak. Lembaga KPK sekarang yang Bapak lihat nih, kayak gimana Pak menurut Pak Antasari? Masih ngikutin perkembangan ya Pak? Begini, sangat mengikuti saya. Karena kan lembaga kan pernah saya pimpin. Ya. Jadi kalau saya mindai bagaimana kinerjanya kan tidak etis, tidak elok lah. Ya. Itu saya. Tapi minimal saya secara pribadi pernah berkomunikasi dengan seorang pemimpin situ. Saya mengatakan bahwa Anda jangan di ruangan aja, saya bilang. Jangan sibuk kerja ruangan aja, turun dong ke bawah. Ini boleh disebut nggak namanya Pak? Jangan di ruangan aja, turun dong ke bawah. Setelah diskusi surat, kira jam 10, jam 11, turun ke bawah. Giliran aja. Dulu saya giliran. Langsung cek di bawah ya? Orang cek bagian pencegahan, ya. Bagian penindakan, dan bagian pengaduan masyarakat dan lain-lain. Cek. Dari situ kita cek, briefing, dialog, kita tahu apa masalah mereka. Langsung tahu dari bawah, bottom up ya kasusnya. Iya.